Karena itu dengan ikhtiar dan kerja keras kita semua diharapkan tanggal 1 Januari tahun 2027 kebijakan zero odol ini sudah berlaku efektif. Kita ke informasi lain, pemirsa. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengakui adanya tantangan dalam mewujudkan target Zero Over Dimension Overload atau ODOL. Salah satunya tingginya ongkos logistik yang kerap membuat sebagian pelaku usaha tergoda melanggar aturan dimensi dan muatan kendaraan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan terdapat sejumlah tantangan besar yang harus segera ditangani dalam penerapan Zero Over Dimension Overload atau Zero ODOL, di mana berdasarkan data kecelakaan, truk kelebihan muatan ini menyumbang 10,5% dari total kematian akibat kasus kecelakaan lalu lintas. AHY mengungkapkan setidaknya 5 tantangan utama dalam merealisasikan kebijakan Zero ODOL, yakni pertama, tingginya ongkos logistik yang kerap membuat sebagian pelaku usaha tergoda melanggar aturan dimensi dan muatan kendaraan. Kedua, AHY menilai masih lemahnya sistem pengawasan dan inkonsistensi penegakan hukum yang membuat pelanggaran truk bermuatan berlebih terus berulang. Tantangan ketiga, adanya benturan kepentingan antara pengemudi, pemilik kendaraan, dan pemilik barang. Perbedaan orientasi antara pihak-pihak tersebut dinilai kerap memicu pelanggaran karena masing-masing berusaha memberikan biaya dan memaksimalkan keuntungan. Sementara tantangan keempat, yakni rendahnya kesejahteraan pengemudi angkutan barang. Kendaraan yang dianggap memiliki dampak dan konsekuensi yang tidak baik dalam berbagai aspek. Sehingga kita semua sepakat bahwa kebijakan Zero ODOL ini tidak bisa lagi ditunggu-tunggu ataupun ditunda-tunda. Karena itu dengan ikhtiar dan kerja keras kita semua diharapkan tanggal 1 Januari tahun 2027 kebijakan Zero ODOL ini sudah berlaku efektif. Menko AHY mendapatkan tantangan kelima masih maraknya praktik pungli yang terjadi di pengemudi dan pelaku usaha. Untuk itu, pemerintah menyiapkan 9 rencana aksi nasional sebagai langkah konkret menuju penerapan Zero ODOL yang mencakup penguatan regulasi, digitalisasi pengawasan, peningkatan kesejahteraan pengemudi hingga pembenahan infrastruktur logistik nasional. Jakarta, Abdul Aziz, IDX Channel. Ke informasi berikutnya, pemirsa, Kementerian Lingkungan Hidup atau Badan Pengendalian Lingkungan Hidup memastikan turut membantu pencapaian Net Zero Emission atau NZE pada 2060. Salah satunya melakukan pemulihan ekosistem gambut dan mangrove. Upaya pemulihan ekosistem lahan basah Indonesia, khususnya gambut dan mangrove, dinilai sebagai strategi penting menghadapi krisis iklim dan mencapai target zero emission. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menyebutkan Indonesia memiliki sekitar 13,36 juta hektar lahan gambut dengan cadangan karbon mencapai 57 gigaton yang menjadikannya salah satu penyerap karbon terbesar di dunia. Namun lebih dari 3,3 juta hektar diantaranya mengalami kerusakan akibat drainase, konversi lahan dan praktik pembukaan lahan dengan api. Untuk itu pemerintah telah melakukan upaya rehabilitasi lahan gambut, salah satunya melalui Nusantara Versari Green Fest, di mana PLN Nusantara Power melakukan penanaman 16.213 pohon di lahan seluas 20 hektar. Dengan potensi reduksi emisi karbon mencapai 486 ton karbon dioksida per tahun. Upaya masif yang dijanjikan oleh Bapak Presiden untuk net zero emisi di tahun 2060. Tahun 2060 artinya bahwa 12,7 juta hektar lahan ini harus selesai kita tanam. Kemudian yang 750 ini harus selesai kita tanam. Kemudian tidak boleh ada lagi degradasi hutan. Kemudian hutan-hutan yang jarang, mangrove jarang juga harus ditingkatkan volume tanamannya. Dengan demikian maka Indonesia benar-benar berkontribusi penuh dalam rangka penurunan emisi gas rumah kaca yang hari ini telah menimbulkan dampak yang luas.
Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, kali ini informasi datang dari event MotoGP Mandalika ya, Vin. Kemarin kita tahu ini tentunya menarik perhatian publik dan antusiasme menyambut dari event MotoGP Mandalika yang memang kemarin sudah digelar dan ya kita tahu penontonnya juga luar biasa. Dan ternyata pemirsa tidak hanya menyajikan aksi dari para pembalap MotoGP yang menyuguhkan keseruan, ternyata event ini sukses digelar dan pecah rekor dengan jumlah penonton terbanyak. Ya, event ini juga berdampak pada perputaran ekonomi yang diklaim mencapai 4,8 triliun rupiah dari berbagai sektor. Sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat kembali mencatat sejarah dengan sukses menggelar MotoGP Indonesia 2025. Event yang keempat kalinya ini berhasil memecahkan rekor jumlah penonton terbanyak mencapai 142.000 penonton. Tak hanya itu, event berskala internasional ini juga diklaim menghasilkan perputaran ekonomi hingga 4,8 triliun rupiah. Menurut Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, jumlah tersebut merupakan perhitungan dari berbagai sektor, diantaranya sektor akomodasi, transportasi, kuliner, hingga penjualan produk kreatif masyarakat. Erick menyebut capaian ini merupakan hasil kerjasama yang solid berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, pelaku industri, hingga Kementerian Pariwisata. Meski sukses menggelar event internasional, Erick berharap evaluasi terus ditingkatkan agar penyelenggaraan MotoGP di masa depan bisa lebih baik. Ini hal yang prestasi, kita bisa lihat pemerintah, dari industri semua, ada Pertamina, dari Menteri Pariwisata, pemerintah daerah, kita solid bekerja sama untuk memastikan event MotoGP ini sebagai bagian penting daripada promosi Indonesia. Apa ada evaluasi? Evaluasi harus terus kita tingkatkan ya. Saya rasa untuk tadi jumlah hotel yang mudah-mudahan banyak investor yang bisa investasi. Makanya tadi ada Wamen Pak Todo dari Wamen Investment kita undang, siapa tahu bisa undang lebih banyak lagi. Kalau Indonesia pernah sukses bangun Nusa 2, pasti di sini juga bisa sukses. Hingga Juni 2025, KEK Mandalika mencatat realisasi investasi sebesar 5,7 triliun dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 19.010 orang dan 28 pelaku usaha aktif yang beroperasi di dalam kawasan. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, IDX Channel. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa secara maraton sidak sejumlah bank BUMN. Sidak dilakukan untuk mengecek penyaluran kredit bank plat merah tersebut. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa secara maraton melakukan sidak ke sejumlah bank pemerintah. Terbaru, Menteri Purbaya mendatangi Bank Mandiri. Dalam sidak ke Bank Mandiri tersebut, Menteri Keuangan Purbaya mengungkapkan bahwa 70% dari dana stimulus pemerintah senilai 200 triliun rupiah sudah terserap dan berputar di masyarakat. Dana tersebut disalurkan melalui bank-bank himbara untuk mendukung pertumbuhan kredit dan konsumsi. Sidak ke BNI, kita mau lihat gimana kerja mereka terima. Sebelumnya, Purbaya Yudi Sadewa juga melakukan sidak ke Bank BNI untuk melihat kinerja bank BUMN tersebut. Purbaya datang ke Bank BNI didampingi dengan sejumlah stafnya dari Kementerian Keuangan. Menurut Purbaya, sidak dilakukan untuk melihat bagaimana bank menyalurkan kredit. Saya pengen tahu juga proyeksi kredit mereka seperti apa ke depan. Yang kedua, saya pastikan uang itu tidak dipakai membeli dolar sehingga memperlemah nilai tukar. Saya akan cek bank yang lain juga seperti itu. Saya minta buka rekeningnya mana uang kamu yang stok masuk. Kira-kira dolar kamu berapa lah? Sekarang sekian. Minggu yang lalu berapa? Sebulan yang lalu berapa? Saya cek naik apa enggak. Untung BNI nggak naik. Kalau naik susah dia. Sebelumnya, Menteri Purbaya mengucurkan dana sebesar 200 triliun rupiah ke sejumlah bank pemerintah. Dana tersebut digunakan untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tim Liputan IDX Channel.